Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Penyu Podcast Ekisnya UNER. Pada kesempatan kali ini, Penyu berkolaborasi dengan MISIS Milad Hima Ekis sebagai bentuk syukur atas tonggak perjuangan dakwah Islam di Universitas Airlangga. Yang alhamdulillah tahun ini Hima Ekis sendiri sudah menginjak di usia 18 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke podcast kali ini, gimana nih kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman udah pada sehat, bahagia, dan masih semangat untuk menjalani aktivitas pada siang hari ini. Saya Gary selaku moderator yang sangat senang karena kita ini bakal membahas topik yang sangat menarik nih, yang sangat relevan dengan kondisi saat ini juga, yaitu masa depan ekonomi syariah, sinergi ilmu, teknologi, dan generasi. Di tengah perkembangan teknologi digital, pertumbuhan industri halal, hingga semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap ekonomi berbasis Islam, muncul satu pertanyaan penting. Apakah ekonomi syariah benar-benar sedang berkembang secara substansi atau hanya berkembang sebagai label semata? Melalui podcast kali ini yang berjudul Bukan Sekedar Syariah, Membedah Masa Depan Ekonomi Islam, kita akan mencoba melihat lebih dalam nih bagaimana kondisi ekonomi syariah hari ini, tantangan apa aja sih yang dihadapin, serta bagaimana peran mahasiswa, dosen, dan teknologi dalam membangun masa depan ekonomi Islam yang lebih maju dan relevan. Dan tentunya saya tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan memberikan insightful yang sangat dalam tentang ekonomi Islam, yaitu Prof. Imron. Halo Prof. Imron, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana nih Prof? Kemarin Lebaran apakah pulang ke kampung halaman atau stay di Surabaya saja Prof? Ya kemarin Lebaran kita sebenarnya libur panjang ya. Betul Ya tapi sekali. karena banyak sekali ini ya yang harus saya selesaikan ya. Jadi kemarin tidak sempat untuk pulang kampung gitu ya. gitu. Masih stay di kampus Ya, aja berarti ya. masih Oke, siap, di siap. Surabaya saja untuk menyelesaikan beberapa deadline yang kebetulan memang di hari-hari libur kemarin gitu. Betul. Oke, siap. Mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Imron karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya masuk lebih dalam nih Prof ke materinya, saya mau ngebahas ekonomi syariah di pendidikan, dunia akademik. Menurut Prof sendiri nih, kayak kurikulumnya ekonomi syariah di perguruan tinggi yang saat ini tuh menurut Prof udah cukup relevan gak sih dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman digital saat ini? Ya, jadi begini. Ketika kita bicara pendidikan ya, ini harus kita pahami bahwa pendidikan terutama sekali seperti misalnya program studi S1 misalnya ilmu ekonomi Islam begitu ya. Itu tidak semata-mata bahwa ini hanya untuk kebutuhan industri. Karena kalau yang langsung berkaitan dengan kebutuhan industri itu tentunya kan yang langsung siap kerja seperti misalnya di program vokasional kan begitu. Betul. Nah, tetapi tentu kita tahu bahwa salah satu dari lulusan kita itu nanti kan orientasinya kan juga memang bekerja. Karena itu ya tentu juga harus disesuaikan dengan apa itu kebutuhan industri. Karena itu kemudian di perguruan tinggi ya kita memungkinkan bahkan kita melakukan review kembali ya. Jadi kurikulum kita itu paling tidak itu sekali dalam 4 tahun. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan perkembangan di dunia industri ya, agar ada link and match antara apa yang dipelajari di kampus itu dengan di industri juga begitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau dari sisi kurikulum ya kita sudah menyesuaikan. Misalnya kalau program studi ilmu ekonomi Islam di UNER ya, kita sudah menyesuaikan ya, sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di kampus, bukan saja pada mata kuliah misalnya ya, tetapi juga isi daripada mata kuliah itu. Salah satu contoh misalnya begini, kita ada mata kuliah misalnya pengembangan produk keuangan Islam gitu kan. Nah kita tahu bahwa saat ini pengembangan produk itu lebih banyak juga diarahkan kepada produk-produk di keuangan Islam itu yang berbasis pada teknologi. Karena itu kemudian mata kuliahnya kita ubah jadi pengembangan produk dan fintech misalnya. Jadi sehingga kemudian itu sudah lebih sesuai. Begitu juga untuk mata kuliah misalnya kita tetap ada mata kuliah misalnya manajemen bank syariah gitu. Tetapi konten ya isi di situ ya yang misalnya yang berkaitan dengan misalnya adalah
praktikum bank syariah sudah disesuaikan dengan bagaimana sistem operasi bank syariah yang di sana juga banyak menggunakan teknologi misalnya seperti itu. Ya. Oke. Tapi ini Prof, kayak seperti yang Prof bilang tadi, ada ya kurikulum tuh sudah menyesuaikan kayak supaya adanya link and match dengan dunia industri nantinya. Tapi masih banyak mahasiswa tuh yang merasa kayak teori di kampus itu tuh seringkali berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi adanya gap kayak gitu, Prof? Ya, jadi justru itulah bahwa mahasiswa yang berasal dari kampus, ya, lulusan nanti yang dari kampus, yang mempelajari tentang konsep, teori dan sebagainya. Nah, justru harus bagaimana menyambungkan antara apa yang dipelajari, apa yang seharusnya ada di kampus itu dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena begini, di lapangan misalnya, satu contoh misalnya di bank syariah misalnya, pelaku bank syariah, ya itu dia lebih praktis. Ya, cara berpikirnya berpraktis. Ibaratnya begini, kalau mereka memberikan pembiayaan murabahah, seharusnya secara konsep harus dijelaskan. Namanya murabahah itu apa? Murabahah itu adalah jual beli di mana harga pokoknya itu disampaikan, kemudian bank atau pemberi pembiayaan itu menetapkan margin tertentu. Nah, di dalam praktek seringkali teman-teman di bank syariah itu dia melupakan itu. Pokoknya ya, wes sudah langsung disampaikan saja. Ini cicilannya sekian. Nah, maka disinilah ya, karena lulusan ekonomi Islam itu tahu bagaimana secara konsep, maka ya harusnya ini justru disampaikan ke mereka supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa misalnya bank syariah itu hanya label, hanya karena prinsipnya sama, tapi kemudian ini di label syariah lalu ini menjadi syariah gitu. Justru tugas kita, salah satu daripada para alumni ekonomi Islam itu adalah mewarnai bagaimana praktek keuangan Islam itu memang sesuai dengan yang seharusnya, tetapi bisa dipraktekkan. Itulah tantangan dari kita. Gitu. Oke. Berarti memang harus dari mahasiswa itu sendiri ya? Ya, harus dari lulusan, dari para lulusan harus nanti karena lulusan ekonomi Islam memang betul. Seringkali dalam praktek di perbankan syariah ini salah satu contoh ya, misalnya begini, ada pembiayaan menggunakan mudharabah, ya pembiayaan mudharabah. Nah, maka harusnya bank syariah tanya dulu, kalau saya berikan pembiayaan ini, coba berapa sih perkiraan ini nanti misalnya laba kotornya kalau menggunakan laba kotor, misalnya, laba kotor perkiraan 1 tahun misalnya ini adalah 40%. Nah, bank syariah kan punya target, misalnya dapat 20%, maka muncullah nanti itu nisbah 50-50 supaya kalau 50% dari 40% kan bank akan dapat 20%. Nah, tapi di dalam praktek seringkali teman-teman di bank itu tidak diungkapkan, tidak ditanyakan, bahkan pokoknya ini loh pembiayaannya adalah mudharabah, lalu cicilannya sekian. Nah, ini kan sebenarnya secara konsep itu kan salah. Nah, maka kalau ini lulusan ekonomi Islam yang tahu tentang bagaimana pembiayaan mudharabah yang seharusnya, nah ini bagaimana bisa justru membenarkan, bagaimana memperbaiki apa yang dipraktekkan oleh teman-teman di lapangan. Oke, sip. Nah, tadi Prof sempat ada mention tentang fintech nih, Prof. Fintech syariah dan juga digitalisasi layanan halal saat ini kan kayak lebih baik itu tuh kalau menurut Prof sendiri itu lebih banyak membawa peluang atau tantangan nih Prof bagi ekonomi Islam di Indonesia. Ya ini peluang sekaligus tantangan. Dua-duanya berarti. Jadi peluang dalam arti bahwa ini ada perkembangan yang luar biasa. Kita melihat aja misalnya transaksi kris misalnya. Transaksi kris tahun 2025 ya itu mencapai 579 triliun. Dengan total transaksi mencapai 13,66 miliar transaksi. Coba, ini luar biasa besar. Artinya apa? Saat ini masyarakat itu sudah sangat familiar dengan teknologi. Ya, termasuk teknologi pembayaran yang ini termasuk salah satu dari produk yang luar biasa ya, kris ini. Nah, karena itu kemudian bagaimana ya tantangannya, tapi tetap ada tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ya pertama meningkatkan literasi tentang keuangan syariah agar mereka yang bertransaksi syariah itu bukan sekedar bertransaksi tetapi memang mereka juga memahami ya, nanti misalnya kalau ada penawaran investasi syariah bukan sekedar ikut tetapi memahami dulu apa sih investasi syariah itu, bagaimana risikonya, bagaimana memitigasi, kan begitu. Betul. Karena itu literasi keuangan syariah juga harus ditingkatkan. Yang kedua adalah juga literasi teknologi ya, artinya ketika teknologi ini digunakan ada risiko. Ya, risiko dari penggunaan teknologi itu sendiri yang juga sangat tinggi.
ya di situ mungkin akan muncul ada scamming, ya penipuan, ya macam-macam. Nah, maka juga harus ada literasi teknologi itu, gitu. Sehingga kemudian yang peluang di satu sisi ini sangat besar, ya, maka risiko-risiko dari penggunaan teknologi ini bisa dimitigasi, bisa diminimalkan dengan meningkatkan literasi, misalnya. Nah ini maka sebenarnya konsep syariah ini kan dulu dikatakan sebagai misalnya kalau di perbankan itu beyond banking, ya. Ini memberikan suatu layanan apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu boleh dikatakan apa saja karena ini lebih dari sekedar bank, ya, karena bisa memberikan pelayanan berbagai macam yang sifatnya itu sangat terbuka begitu. Oke, berarti memang kayak hadirnya fintech syariah yang kayak kris segala macam itu tuh sebenarnya dua-duanya juga jadi peluang dan tantangan ya Prof. Betul ya, termasuk diantara misalnya adalah peer to peer lending, ya, peer to peer lending. Saat ini kan sudah ada, kalau tidak salah itu ada 37 ya perusahaan fintech, ya, perusahaan fintech. Nah, bagi syariah ada banyak tantangan juga. Misalnya bagaimana untuk menjaga comply kepada syariahnya, ya. Jadi bagaimana memberikan pembiayaan tanpa bertemu, ya, hanya dilakukan suatu analisa-analisa yang analisanya mungkin juga dengan teknologi, misalnya dengan AI dan sebagainya. Lalu kemudian dibuatkan suatu kontrak, gitu kan, dengan teknologi itu, tetapi tetap menjaga tetap comply terhadap syariah. Misalnya bagaimana dengan akad misalnya kalau misalnya menggunakan akad murabahah, lalu bagaimana untuk memastikan bahwa uang itu memang betul-betul digunakan untuk membeli barang yang seperti disampaikan oleh seorang misalnya nasabah, gitu. Kemudian juga bagaimana perlindungan, ya, bagaimana memitigasi risikonya, ya, dan sebagainya, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang saat ini terjadi. Kemarin kan kita ramai ada dana syariah Indonesia DSI, ya, yang ternyata dana yang terkumpul di sana kemudian dalam tanda kutip, ya, ini diselewengkan misalnya oleh manajemen. Nah, ini kan merusak, bukan saja merusak kepercayaan tapi kan juga merusak citra karena menggunakan label syariah, kan gitu di sana, kan begitu. Nah, ini harusnya hal-hal ini tidak boleh terjadi. Artinya apa? Kalau kita bicara syariah ini harusnya lebih berhati-hati, kemudian diawasi lebih ketat karena tidak saja diawasi oleh komisaris misalnya kalau itu ada perusahaan PT, kemudian juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya, karena itu juga pemerintah mestinya juga memastikan bahwa komisaris, ya, maupun Dewan Pengawas Syariah itu adalah mereka yang memang betul-betul memahami, ya, bagaimana proses bisnis, ya, bisnis proses ini. Jadi bukan sekedar ahli syariah lalu tidak mengetahui bisnis proses di dalam pembiayaan syariah atau peer to peer lending misalnya. Ya, ini saya kira ini adalah merupakan suatu tantangan, ya, bagi kita. Kenapa? Karena ke depan itu penggunaan teknologi di dalam transaksi-transaksi layanan-layanan keuangan itu to be or not to be itu memang akan berkembang dengan sangat pesat gitu. Tadi Prof sempat mention kalau misalnya kayak komisaris besarnya itu emang bukan hanya sekedar ahli syariah doang, tapi emang harus yang paham dengan dunia bisnis segala macam. Nah, kalau misalnya untuk DPS maksudnya, ya. Nah, kalau menurut Prof nih Prof, kan zaman ini berkembangnya cepet banget, ya. Mahasiswa ekonomi Islam saat ini nih, menurut Prof tuh udah siap nggak sih untuk menghadapi persaingan industri itu? Nah, menurut saya begini, ya, saat ini kan kita ini sudah disediakan fasilitas yang luar biasa, ya, yang tidak ditemukan atau bisa didapatkan oleh mahasiswa mungkin 5-10 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu peluang besar, ya, buat mahasiswa, ya, sekaligus ini adalah suatu tantangan besar gitu, ya. Peluang besar di mana? Sekarang ini semua bisa serba efisien. Ya, kemudian yang kedua, bisa melakukan suatu analisa itu dengan sangat baik karena sumber informasi itu juga semakin terbuka. Kemudian yang ketiga adalah juga alat untuk melakukan suatu analisis itu juga sangat banyak dan sebagainya. Mestinya ini kan bisa menjadi satu peluang yang besar buat mahasiswa, ya, untuk pertama adalah betul-betul memahami, ya, tentang hakikat daripada ekonomi Islam, gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam itu bisa diterapkan di dalam praktek, ya, dengan bantuan teknologi dengan tetap menjaga tentang kesyariahannya, gitu. Dan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ekonomi Islam, pengembangan ini kan luar biasa. Sekarang ini sudah sangat terbuka, apalagi kalau di UNER misalnya, begitu, ya. Kita kan mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai macam conference, ya, student outbound yang kita biayai dari kampus, ya.
Kemudian juga ada kesempatan untuk kita mendatangkan staff inbound ya dari luar negeri yang ahli-ahli itu ke sini. Nah, ini tantangan sekarang adalah apakah mahasiswa itu concern kemudian istiqomah gitu kan untuk meningkatkan kapasitas dirinya itu. Karena apa? Semuanya sudah ada, termasuk di dalam penggunaan gadget kita. Semuanya sudah ada, sekarang tinggal tergantung pada apakah mahasiswa ini bisa bagaimana memberdayakan semua infrastruktur itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya sendiri kan begitu. Oke, berarti emang pada akhirnya tergantung pada mahasiswa itu sendiri ya, Prof? Sangat tergantung itu karena apa? Sebenarnya kalau kampus, dosen itu kan fasilitator. Kita sebenarnya lebih pada mendorong, memfasilitasi. Ya mungkin kalau ada kesulitan-kesulitan mungkin ditanyakan kepada dosennya. Tetapi sekarang itu adalah kalau dalam dulu itu namanya ini ya. Jadi fokusnya itu adalah kepada mahasiswanya gitu kan untuk belajar. Jadi bukan dosen itu mengajar seperti anak SMA, bukan begitu konsepnya. Ya ini adalah dosen sebagai fasilitator. Tergantung pada mahasiswa apakah mahasiswa itu betul-betul ya punya semangat dan kemauan gitu kan untuk ini ya untuk belajar. Nah kemudian menurut saya itu ada dua hal yang perlu perlu dipelajari fokus ya oleh mahasiswa. Apa itu, Prof? Yang satu adalah kalau saya mengistilahkan itu ada namanya kinerja moral. Yang kedua adalah kinerja prestasi. Kinerja moral itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan etik. Ya, misalnya adalah disiplin, ya, istiqomah, ya. Kemudian bekerja keras, ya, berintegritas gitu. Yang kedua adalah kinerja prestasi, ya. Yang kinerja prestasi ini adalah ya bagaimana mahasiswa itu ya punya semangat gitu kan untuk bekerja ya, semangat untuk bekerja, kemudian untuk meraih prestasi. Nah, ini harus dua-duanya. Kita tentu tidak menginginkan mahasiswa itu pinter ya, kemudian punya skill yang luar biasa ya, tetapi tidak punya kinerja moral yang baik ya gitu kan. Begitu juga kita juga tidak ingin lulusan kita itu sopan santun ya, kemudian dan sebagainya ya. Tetapi kemudian tidak bisa menunjukkan prestasi kerja yang bagus gitu. Ini tantangan kita dan ini juga tantangan untuk mahasiswa UNER ya dan lulusan UNER ya. Ini kita kan beberapa waktu lalu bertemu dengan para stakeholder kita. Ya, banyak yang dikeluhkan. Itu apa? Pertama, itu adalah kurang percaya diri. Ya, ini ya banyak lulusan kita itu kurang pede, apalagi kalau sudah bertemu dengan lulusan dari ITB, dengan UGM, dengan UI itu seperti inferior. Nah, ini padahal kita ini adalah salah satu dari universitas terbaik di Indonesia yang semestinya lulusan kita juga sangat percaya diri bahwa kami ini adalah lulusan dari kampus terbaik di Indonesia, kan begitu. Betul. Nah, ini yang salah satu dari tantangan kita tuh di sana. Oh iya gitu. Iya. Berarti kita tuh kalau misalnya udah jadi alumni, kalau misalnya mau ketemu ya kayak di kampus-kampus lain gitu emang harus menanamkan di dalam diri kita kalau kita tuh emang salah satu yang terbaik gitu iya, ya, Prof. harus setara. Ya, tadi adalah setara dengan lulusan UI, dengan lulusan ITB, dan lulusan UGM ya, karena kita adalah memang salah satu dari kampus terbaik di Indonesia, apalagi ekonomi Islam kan begitu. Betul. Ya, jadi nah ini yang kemudian kurang gitu ya, menurut tantangan dari kita begitu. Oke. Nah nih Prof, kan kita sebagaimana kita tahu nih Indonesia kan merupakan negara Muslim yang terbesar di dunia nih Prof. Tapi meskipun negara Muslim yang terbesar, tapi tetap aja sistem ekonomi syariahnya itu nggak dominan Prof. Nah itu tuh menurut Prof tuh kenapa bisa sistem ekonomi syariah itu nggak dominan? Padahal kan kita sebagian besar Muslim ya. Kenapa tuh Prof? Ya, kita kalau misalnya ya untuk menjawab ini mungkin kita bisa membandingkan gitu ya, mungkin nanti lebih mudah ya. Misalnya kita bandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia itu konsepnya adalah top down. Kalau kita itu konsepnya adalah bottom up. Dalam arti apa? Dalam arti dulu ya sejarahnya bagaimana ekonomi Islam, ekonomi syariah itu berkembang itu adalah dimulai dari keresahan masyarakat, keinginan masyarakat untuk menjalankan ekonomi syariah itu dengan baik. Lalu kemudian ini mendorong pemerintah untuk memfasilitasi, gitu kan pada tahun 92 kan begitu. Itu pun dimulai dari Bank Syariah waktu itu Bank Muamalat dan kita baru punya undang-undang itu tahun 2008. Ya artinya sejak tahun 92 sampai 2008 itu sebenarnya kita belum punya undang-undang misalnya tentang perbankan syariah, ekonomi syariah itu belum. Nah Malaysia itu top down, artinya memang pemerintah defaultnya itu syariah. Pemerintah memiliki konsep ya untuk menerapkan misalnya di perbankan itu adalah
konsep perbankan syariah, ya sehingga kemudian di sana defaultnya adalah syariah, kan gitu. Jadi ibaratnya itu kalau di sana kalau di bank negara gitu kalau nasabah datang itu dikasih yang syariah, kalau tidak mau baru yang konven, ibaratnya begitu ya. Kalau di sini kalau yang punya unit kan sebaliknya, ditawarin yang pokoknya konven dulu, oh saya ingin yang syariah baru konven syariah. Nah, itu secara konsep. Yang kedua adalah literasi. Ya, jadi literasi ekonomi syariah itu rendah, literasi keuangan kita rendah, apalagi literasi keuangan syariah itu lebih rendah lagi, kan gitu. Nah, literasi ini yang rendah ini juga menyebabkan bahwa banyak masyarakat itu tidak memahami, tidak tahu ya tentang apa itu ekonomi syariah, apa itu ekonomi Islam gitu. Bahkan banyak orang itu menganggap bahwa ekonomi Islam itu ya bank syariah aja gitu. Padahal kan bank syariah itu hanya satu bagian dari sekian ekosistem syariah kan begitu. Mulai dari ekosistem halal, kemudian ekosistem keuangan ya, sistem keuangan Islam ya, itu mulai dari pasar keuangan syariah, pasar modal syariah ya, dan derivasi-derivasinya di sana. Ya, ini kan sangat luas, tetapi karena awal-awalnya dikenalkannya bank syariah seakan-akan ekonomi Islam itu hanya bank syariah kan begitu. Nah, ini yang kedua kenapa kemudian kita masih sangat tertinggal. Kemudian yang ketiga juga begini, namanya syariah itu kan memang memerlukan keberpihakan gitu ya, memerlukan keberpihakan. Kita sudah ibaratnya masyarakat sudah terlanjur mengenal yang namanya praktek ekonomi keuangan itu ya yang konvensional itu kan begitu. Nah, kemudian banyak hal-hal baru ya di dalam sistem di dalam keuangan Islam ataupun ekonomi syariah itu yang merupakan sesuatu yang istihadiyah sifatnya. Itu adalah sifatnya adalah istihadiyah gitu. Ibaratnya sederhananya begini. Riba itu haram, itu nas. Ya. Apakah kemudian bunga bank itu haram? Nah, ini kan masalah-masalah istihadiyah. Nah, tapi seharusnya kita memahami sumber daripada hasil istihad itu adalah kalau di Indonesia adalah ya Majelis Ulama Indonesia. Karena keputusan MUI itulah yang dijadikan sebagai referensi di dalam pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan kan begitu. Nah, maka seharusnya semuanya kalau yang kita maksud dengan sesuai syariah itu ya sesuai dengan fatwa MUI, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gitu kan harusnya begitu. Ya. Nah, tapi di kita kan tidak ya, banyak yang mesti merefer kepada sumber mana. Nah, ini juga salah satu menjadi kendala yang menurut saya memerlukan masyarakat itu harusnya ya itu adalah mengikuti kepada ulil amri dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Baik sekali ya tantangannya Prof ya. Memang masyarakat kita memang kurang literasi segala macam, yang tahu cuma bank syariah doang, padahal kan banyak banget ya syariah itu ya. Betul ya. Ini adalah satu ekosistem yang besar ya. Dan menurut saya juga begini, kita selama ini terlalu fokus pada keuangannya. Padahal kan keuangan itu kan sebenarnya hanya ini supporting gitu ya. Maka seharusnya kita juga fokus pada sektor bisnisnya. Yaitu apa? Ya sektor industri halal gitu. Oke, berarti ya nggak harus kita keuangannya tuh nggak harus yang jadi yang paling utama lah. Berarti kita harus ke industri halal juga harus diimbangin juga, mengerti Prof ya? Iya betul, karena kan industri halal ini sektor realnya. Betul. Ya, jadi kalau keuangan ini kan istilahnya kan pelicin perekonomian. Jadi seharusnya ya transaksi-transaksi atau keuangan syariah itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang mensupport bagaimana sektor real halal itu bisa dijalankan dengan baik kan begitu. Oke, baik Prof. Nah, dan saat ini kan kita juga belum berhasil boleh dikatakan ya. Kita kan punya undang-undang tentang produk halal itu BPJPH itu kan jaminan produk halal itu kan 2013 kalau nggak salah ya. Harusnya 5 tahun setelah itu dijalankan penuh tahun 2018. Tapi kita belum siap, ditunda tahun 2000 bertahap. Nah, dan nanti untuk tahun 2026 ini di bulan Oktober. Nah, ini kita memasuki satu tahapan yang luar biasa penting, yaitu di mana seluruh produk makanan, minuman ya itu harus sudah bersertifikat halal. Gitu, oke. Tadi Prof mention kayak
mahasiswa lulusan ekonomi Islam segala macam itu tuh mereka tuh hanya kurang bangga, kurang percaya diri dengan diri mereka. Mungkin mereka emang memiliki pola pikiran kritis, idealis, tapi mereka gimana sih caranya mereka juga punya pola pikir yang inovatif serta solutifnya, Prof, melihat persoalan ekonomi Islam. Ya, ini tantangan tidak saja pada tantangan alumni atau lulusan dari ekonomi Islam ya, tantangan sarjana di masa depan ya. Ini harus dipahami bahwa proses bisnis ya, kemudian itu sudah banyak berubah. Ya, maka kemudian ya harus bagaimana mengikuti perubahan itu kan begitu ya, harus mengikuti perubahan itu. Nah, akan nanti ke depan kan akan banyak lapangan kerja yang kemudian hilang ya, digantikan misalnya oleh AI dan sebagainya. Karena itu kemudian ya lulusan kita juga harus membekali diri dengan skill ya, dengan keahlian ya yang diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman itu gitu. Nah, makanya sekarang bermunculan sebenarnya di mana-mana, misalnya ada konsep kalau dulu itu program studi bisnis, sekarang menjadi program studi bisnis digital. Ya, kemudian banyak ya yang sudah disesuaikan itu. Nah, paling tidak ya kalau kita tidak mungkin belum menyesuaikan namanya itu misalnya sendiri, tetapi isi atau konten daripada mata kuliah kita itu juga sudah mengarah ke sana gitu, supaya ini lebih sesuai nanti dengan kebutuhan juga industri kita gitu ya. Itu yang perlu juga kita jaga gitu. Berarti memang kayak kurikulumnya memang sudah di setting supaya ngikutin perkembangan zaman juga ya, Prof ya. Dan juga saya mengharapkan para mahasiswa itu juga membekali dengan SKP kan gitu ya. Sebenarnya SKP ini kan kesempatan, jadi bagaimana mahasiswa itu mendapatkan kemampuan ya, menjadi ini yang di luar mata kuliah kan gitu kan sebenarnya kan, yaitu mulai dari bagaimana misalnya mengasah tentang kepemimpinan, yaitu dengan mulai dari mengikuti pelatihan kepemimpinan, kemudian juga bagaimana dia misalnya juga aktif di organisasi-organisasi sehingga punya pengalaman-pengalaman kepemimpinan. Bagaimana misalnya problem solving, nah itu juga diasah dari bagaimana keterlibatan di dalam program-program, proyek-proyek ya mahasiswa yang di situ harus mengambil keputusan, harus mencari solusi ya dan sebagainya. Ini seharusnya betul-betul dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, sehingga kemudian tidak saja memiliki pengetahuan kemudian skill yang berkaitan dengan keilmuan ini di dalam kelas, tetapi juga memiliki pengalaman-pengalaman yang itu justru nanti akan sangat dibutuhkan ketika mereka tuh memasuki dunia kerja ataupun misalnya mau berusaha sendiri. Karena salah satu dari kompetensi lulusan kita itu kan adalah wirausaha kan begitu ya. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup kali ya, Prof ya. Menurut Prof Imran sendiri nih, apakah Indonesia ini benar-benar siap nggak sih jadi pusat halal dunia? Dan menurut Prof sendiri tuh harapannya di ekonomi Islam ini tuh di Indonesia nih bagaimana, Prof, untuk kedepannya? Ya, pertama apakah kita siap menjadi pusat halal dunia? Sebenarnya kita pemerintah sudah mencanangkan ya tahun 2030 ya itu bisa menjadi pusat halal dunia gitu ya. Tapi ya ini kan harus dibarengi dengan infrastruktur ya, mulai dari peraturan perundang-undangan ya, kemudian tata kelola ya, kelembagaan dan sebagainya. Nah, kita mengarah ke sana gitu ya. Tapi kalau saya melihat saat ini kayaknya tahun 2030 itu kita menjadi pusat halal dunia itu kok sepertinya masih jauh gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat ya, negara-negara lain itu juga mempersiapkan diri gitu. Misalnya bahkan Singapura saja sudah memproklamasikan diri sebagai pusat hub keuangan Islam dunia gitu. Kemudian Thailand sudah mengklaim ya, sebagai pusat dapur halal dunia. Bahkan Brazil ya sudah menyebut sebagai pusat daging halal dunia gitu. Nah, ini adalah suatu tantangan ya bagi Indonesia ya ketika kita menginginkan untuk menjadi pusat halal dunia kan gitu. Banyak hal yang harus disiapkan, harus diperbaiki. Nah, termasuk salah satunya adalah bagaimana undang-undang jaminan produk halal ya itu betul-betul bisa diterapkan gitu kan. Harus betul ditegakkan ya, diterapkan. Nah,
kemudian juga bagaimana supply chain ya, industri-industri halal ya, ini diperhatikan, dipastikan bahwa ini juga betul-betul comply terhadap syariah. Nah, insya Allah ya kita masih memungkinkan ya untuk menjadi pusat halal dunia, karena kita juga punya bekal. Salah satunya adalah kita punya market yang sangat besar gitu ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan harapan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islamnya. Kalau harapan tentu ya, harapan kita ya tentang ekonomi Islam itu kan begini. Konsep ekonomi Islam ini ke saat ini kan kita nih anggaplah kalau madhab pengembangan ekonomi Islam itu kan madhab mainstream ya, masih sangat sederhana. Yaitu apa? Bahwa ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Artinya sebenarnya kalau praktek ekonomi ya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam itu kan merupakan bagian dari ekonomi Islam, kan begitu kan ya. Nah, tinggal sekarang kalau yang itu tidak sesuai dengan syariah Islam ya tinggal dilakukan adjustment, penyesuaian sehingga menjadi tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi kan sederhana. Karena itu menurut saya ya ke depan ya pemerintah harus betul-betul mensupport bukan saja pada ini ya pemberian fasilitasi ya, seperti misalnya kita menggunakan konsep namanya dual banking system ya, tetapi juga didukung oleh ini peraturan-peraturan ya yang sesuai dengan substansi daripada praktek ekonomi Islam dan keuangan Islam. Ini penting karena kenapa banyak praktek ekonomi Islam itu di luar di sana itu tidak bisa betul-betul karena juga memang peraturannya itu masih konsepnya itu adalah konvensional gitu. Misalnya konsep pembiayaan. Nah, konsep pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini kan tidak bisa disamakan dengan konsep pembiayaan di konvensional yang setiap bulan harus ada cicilannya seperti ini. Belum ada hasilnya gimana mau nyicil kan gitu. Tapi karena mindsetnya itu adalah masih mindset ini adalah sebagai sebuah pembiayaan ya, maka kemudian ada misalnya titipan bagi hasil, padahal bagi hasil itu belum ada ya. Ini kan karena apa? Karena menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti meskipun secara substansi ini kurang cocok dengan model pembiayaan berbasis bagi hasil dan banyak contoh yang lagi gitu ya. Ini harapan kita ya pemerintah itu mensupport betul bagaimana ekonomi Islam ini berkembang ya, baik dengan peraturan ya, kemudian dengan infrastruktur, kemudian dengan pengawasan ya, dan sebagainya, sehingga ke depan kita ekonomi Islam itu bisa diterapkan sesuai dengan syariah Islam yang sesungguhnya gitu. Amin, semoga harapannya tadi, harapan kita semua kayak ya direalisasikan lah oleh pemerintah ya Prof. Oke, mungkin itu luar biasa banget Prof kita pembahasan dari Prof hari ini. Saya mendapat insight yang mendalam banget tentang ekonomi Islam, tadi industri halal, fintech syariah, tantangan peluangnya, dan cenderung peran mahasiswa yang seharusnya bagaimana untuk kedepannya ekonomi Islam kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Imron Asmawati atas ilmu, pengalaman serta pandangannya Prof yang telah dibagikan pada podcast hari ini Prof. Semoga diskusi hari ini nggak sampai sini aja, nggak cuma wawasan doang, tapi memang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita lah. Dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Gary selaku moderator. Mohon maaf sekali Prof jika ada salah kata, salah perbuatan yang telah saya lakukan dalam membantu jalannya diskusi kali ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.